Kelihatan ini pete ini. Ngeganggu kesehatan nggak ini Bunda? Sebenarnya enggak ngeganggu kesehatan nggak ini? terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ini nanti bisa Nggak terlalu banyak. ginjal. Wah. Waduh. Soalnya kan pete itu kan banyak Oh, kristalnya. itu ya? Iya, Jadi terus? jangan terlalu banyak. Jadi kalau pete itu kan banyak kristalnya, kristal oksalatnya, itu nanti akan masuk ke ginjal. Kalau masuk ke ginjal, Ya. namanya nanti batu ginjal itu. Jadi untuk mereka yang biasanya tanda tanyanya itu biasanya kalau ya maaf ya, kalau buang air kecil itu terasa kayak orang anyang-anyangan tahu. Nah, kayak gitu. Terus kadang terasa pelit juga. Gitu. Sebenarnya Kalau jengkol juga sama, Bun? Jengkol sama, Wak, sama. Terus kemudian Sama. untuk nanas juga nggak boleh. Nanas juga nggak boleh Nanas ya. juga. Iya, nanas nggak boleh. Bunda, kalau ini Yang mana? Kalau yang tahu ini sih di tempat saya banyak. Ini bakso. Kalau tahu ini Wak. Tapi aku nggak nanya. Itu tahu Aku nggak nanya. Pak, itu punya ibu-ibu itu yang bulat tengahnya gitu. Nah iya, itu artinya nanti kalau saya ke Bandung traktir Wak ini ya Wak. Wak. Sama tahu ya. Iya. Ketawa. Wak. Iya, aku siapkan. Itu kopinya itu. Iya. Wak. Iya, Bun. Iya, halo. Mbak Zul, pete berhubungan Yang petainya di-share lagi dong, Wak. Ayo. Dipoto dulu. Ya, mau difoto dulu ya. Oke. Silakan. Nah, sudah ada sekarang. Udah ada sekarang. Iya. Makan. Silakan, Pak Jia, dimulai. Kelebihan dari IPA itu ada semua dari awal aja ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak, jelas. Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bapak. Dilanjut, Bapak. Silakan. Oke, jadi pada siswa dan siswi itu dia biasanya pertemuan dari PLBS biasanya itu mereka dapat info dari kakak kelasnya maupun info dari luar mengenai IPA IPS. Adapun IPA IPS itu cenderung menjadi sehari-hari orang itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri kan dari IPA. Karena banyak kan anak IPA itu rata-rata orang biasa bilang anak sisa. Padahal sebenarnya tidak. Itu yang menjadi testimoni di semua guru di Indonesia, baik dari yang kota sampai ke pelosok pun pasti berpikirnya anak IPA itu anak spesial, anak IPS itu anak sisa. Adapun mengenai IPA IPS itu terkadang ditulis baik itu di lembar jawaban, di sampul lembar jawaban itu tertulis IPA IPS. Sebenarnya IPA IPS itu dilihat dari kata IP tambah A dan IP tambah S. Kenapa ditulis IPA garis miring IPS? Karena A lebih dulu dari S dalam huruf alfabet. Adapun kelebihan IPA menurut para ahli itu mereka bisa mengambil jurusan. Ketika kuliah, pembelajaran matematika yang diterapkan lebih banyak dan lebih agak rumit daripada IPS. Kemudian jika kuliah masuk jurusan IPA, tentu akan lebih mudah ketika mengambil jurusan ketika kuliah. Itu kemudian sebagian besar di masyarakat. Kekurangan IPA itu lebih banyak pada pelajaran ilmu sosial, ilmu alam, dan sedikit mengetahui tentang realitas sosial yang ada di masyarakat. Jika mengambil jurusan IPS pada waktu kuliah nanti, misalnya ekonomi, akan mengalami kesulitan
biasanya begitu. Anak IPA itu dia cenderung mengambil jurusan manajemen, akuntansi, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan IPS jarang yang mengambil jurusan IPA. Adapun kelebihan IPS itu dia ketika masuk kuliah berilmu sosial seperti ekonomi tidak mengalami banyak kesulitan karena dia sudah terbiasa. Mereka tidak terlalu rumit dan matematikanya pun tidak serumit matematika IPA. Karena matematika IPA itu cenderung belajar seperti integral, itu mereka tidak mempelajarinya. Kalau di IPS mereka belajar deret aritmatika, deret geometri, itu sama dengan yang dipelajari di IPA. Tapi di aritmatika sosial juga mereka pelajari, begitupun di IPA. Tapi seperti integral, turunan dan lain-lain itu kurang sekali. Kemudian kekurangan IPS itu dia sulit sekali masuk jurusan IPA karena matematika yang mereka dapat itu cenderung matematika yang agak mudah atau dasar. Berikut tentang kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner itu kita sudah tahu mengenai kecerdasan linguistik. Jadi orang ini memiliki kecerdasan yang pandai mengolah kata-kata, kecerdasan matematik atau logika, yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kemudian kecerdasan spasial itu mengenai kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan warna, garis, bentuk dan ruang. Kecerdasan estetik dan jasmani, ini orang yang sering cenderung bergerak atau orang biasa bilang hiperaktif. Kecerdasan musikal itu mereka mampu mengembangkan, mengekspresikan. Jadi mereka biasa sambil bersiul belajar atau sambil pegang headset pakai headset mereka belajar. Terus kecerdasan interpersonal, orang tipe ini peka pada perasaan. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat dia agak mudah marah atau mungkin dia sama masyarakat itu dia cenderung bisa bergaul cepat. Sedangkan interpersonal dia cenderung menyendiri. Nah, kecerdasan interpersonal ini cenderung dimiliki anak-anak IPA karena dia cenderung tidak untuk berbagi sama yang lain. Kemudian kecerdasan naturalis itu dia cenderung menikmati alam. Jadi kalau misalnya ada binatang yang lewat terus orang tuanya atau orang lain ingin membunuhnya, pasti dia ikut marah. Adapun mengenai IQ itu ada juga lagi yang baru, yaitu EQ dan CQ. Tapi yang terbaru sekali ini yaitu Adverse Equation atau EQ, yaitu kecerdasan menghadapi kesulitan. Terus Physical Quotient atau kecerdasan fisik. Kemudian Moral Quotient, kecerdasan moral. Coba untuk berikhtiar atau berusaha bahwa hanya berkeluh kesah menghadapi penderitaan di dalamnya. Tingkat Chapels atau orang yang berkemah istilahnya, itu orang yang berhenti dari usahanya ketika sudah merasa cukup dengan apa yang diraih. Berbagai usaha yang dihadapi dalam kesulitan hidup dirasa telah cukup dan mengakhiri pendakian atau perusahaannya. Kemudian yang ketiga, Tingkat Climber, orang yang mendaki, orang-orang yang selalu berusaha mencari hakikat kehidupan, serta orang-orang yang tidak pernah berhenti dari usahanya meraih kemuliaan manusia di dunia dan akhirat adalah orang yang disebut climbers. Kemudian yang berikut itu Physical Quotient, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri. Semua orang yang belajar, bekerja atau mencari kesuksesan dalam hidup pasti tidaklah mudah. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Oleh karena itu menjaga kesehatan merupakan suatu hal yang penting. Dan cenderung ini yang ada di masyarakat, sehingga muncul ada yang namanya laki-laki yang
seksual yang dia cenderung agak kemacoan. Kemudian moral quotient, kecerdasan moral, kemampuan seorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan tindakan dalam tindakan. Dapat 7 langkah untuk membangun kecerdasan. Maka sikap empati itu turut merasakan apa yang dialami orang lain secara mendalam. Kemudian yang kedua, Halo Pak Jia. menyampaikan, kemudian mengembangkan sikap toleransi, mengembangkan keadilan. Iya Pak. Iya Pak. Halo. Lanjut. Tadi hilang. Lanjut Pak, lanjut. Oh hilang. Ada sudah. Saya dengarkan. Sudah kelihatan suaranya. Iya, terus Pak. Ini adalah Sudah Pak, lanjut Pak, lanjut. Ya, ini adalah penelitian kecil yang saya buat di sebuah sekolah. Ini ada nama, nomor hidup, nama peserta didik, jenis kelamin, paling kelas. Ini minatnya. Kemudian ini bakatnya yang dinilai nanti masuk. Kemudian ini keinginan dan kebutuhan, apa dia mau masuk IPA, IPS. Kemudian diwawancara. Lanjut. Di sini saya kasih ikut seperti yang dibahasakan para kasih kurikulum. Kata mereka itu harus dilihat juga dari nilainya. Jadi ini sudah saya kasih ikut semua. Jadi ikut nilai pendidikan Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan seterusnya. Terus semester 1 dan semester 2 itu menganalisa sendiri. Kemudian hasil akhir keterangan itu nanti terlihat. Terlihat kalau dia nilainya tidak sesuai dengan nilai KKM, maka akan terbaca. Ini yang saya analisis langsung, itu ada 4 kelas langsung sekaligus. Kemudian ini yang tertulis di hasil keterangan ada tulis ini. Jadi kalau 1 IPA tuntas, sedangkan 0 IPS yang tuntas. Jadi ketika sesuai dengan peraturan yang biasa ada di sekolah, IPA itu biasa dilihat kalau dia 3 mata pelajaran memenuhi, itu saya kasih ikut semua. Jadi dia langsung terbaca di sini. Kemudian ini hasil akhir mata pelajaran. Ini nilai dari keseluruhan. Lanjut Pak. Ya lanjut Pak. Makasih, bagus Pak. Lanjut Pak. Bagus. Kedengaran Pak. Masih kedengaran. Bagus Pak. Lanjut. Terus ini hasil penilaian minat IPA, IPS, bakat, keingintahuan. Jadi hasil kuesioner nanti akan terbaca sendiri di sini. Jadi dia akan terbaca IPA, IPS, hasil tes minat. Ini nanti dia akan bilang lihat hasil keinginan dan kebutuhan. Dan ketika dilihat hasil kebutuhan, nanti dia bilang lihat tes minat. Nanti terbaca di sini hasil tes wawancaranya. Nah, ini adalah kecerdasan yang dihasilkan. Jadi langsung diolah otomatis. Linguistik, logika matematik, visual, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Jadi biasanya seorang guru atau seorang yang akan mengambil siswanya untuk pergi lomba, itu langsung diambil begitu saja. Jadi yang anaknya itu misalnya pintar matematik, terus dia pintar juga fisika, dia ambil yang matematik. Kebetulan gurunya seperti yang namanya seperti berebut kue. Jadi guru-guru rata-rata seperti berebut kue. Mana kue yang paling bagus, nah itu yang mereka pilih. Nah, terus ini nilai akademik itu nanti dia terbaca sendiri. Kalau misalnya nilainya tidak memenuhi, nanti ditulis ini tidak naik kelas. Kalau sesuai dengan KKM yang ditetapkan di sekolah. Kemudian jurusan, terus minat bakat, hasilnya. Nah ini akademik. Dia apakah dia naik pindah ke IPA atau dia dipindahkan. Diikut semua tulis. Terus program jurusan. Nah ini ada tulis
naik pindah ke IPA, ini ada dipindahkan atau tinggal kelas. Ini tergantung kemudian ini hasil perhitungannya. Kalau yang bagian ini untuk data untuk tiap guru IPS. Bagaimana perasaan seorang anak itu terhadap mata pelajarannya, apakah mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan jadi kita tidak bisa kita bisa lihat apa bahasanya itu anak sebenarnya. Kemudian di sini diperoleh, ternyata itu yang saya dapat waktu saya lakukan ini. Kebetulan saya juga dipercayakan oleh kepala sekolah, itu tersebar merata anak IPA dan anak IPS. Di anak IPA banyak ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang biasa. Di anak IPS begitu pun, ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang biasa. Jadi terdistribusi normal. Sampai guru IPS-nya bilang ke saya, barusan saya dapat anak IPS sampai saya lupa dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dia tanyakan. Saya diserang habis-habisan. Dia bilang seperti itu. Ya saya bilang alhamdulillah kalau begitu. Kemudian setelah kejadian KTSP itu masuk lagi kurikulum 2017. Saya dipercayakan lagi sama kepala sekolah sama PT kurikulum. Di situ dia bilang lihat nilai ujian nasional. Jadi di sini lihat nilai ujian nasional, dikasih masuk di datanya, nanti akan kelihatan sendiri. Ini saya menggunakan metode lain. Ini bahasa Jerman, maaf. Ini saya cari juga di Google, itu melengkapi kalimat. Ini mencari kata. Jadi ini yang kurikulum 2013 cenderungkan bagaimana itu siswa langsung memilih jurusannya. Bagaimana memilih jurusan langsung ke MIPA atau ke IPS atau IL waktu itu kurikulum 2013. Ini melekat mencari kata, hubungan kata, angka, menyusun bentuk, rumus, mengingat kata. Nah, ini tes minatnya itu kurang lebih hampir sama, dan itu hasil terakhirnya kan seperti ini. Nah, kemudian kalau kurikulum 2013 langsung saya analisis untuk fakultas apa yang sesuai, fakultas hukum, sipil, ekonomi. Jadi kelihatan berapa persen yang dia cocok di daerah itu. Apakah fakultas hukum, sipil, ekonomi, sastra, ilmu komputer, psikologi, kedokteran, pertanian, peternakan, seni rupa, teknik, matematika, dan IPA. Itu ini yang saya buat. Ini ada kolom wawancara, tulis wawancara. Jadi wawancara pas questionnya karena diajak ngomong itu biasa ada anak yang cenderung pemalu, ada juga yang serius juga banget kalau wawancara. Jadi macam-macam. Jadi saya ambil di tengah itu pakai questionnaire. Ini matematika, pelajaran IPS. Kemudian ini ada semua. Terus minat terhadap pelajaran. Terus ini keinginan dan kebutuhan. Saya PNS di daerah. Waktu saya lakukan ini dari sini bakat sekarang di atas bakat siswa. Terus di sini ditulis. Jadi mereka jawab bahwa ini dia memberikan jawaban yang jujur, bukan tanpa ada paksaan. Nah, itu kalau yang format KTSP 2006. Kalau 2013 itu
calon peserta didik baru. Ini soalnya terus hitungannya begini. Kemudian untuk menyusun bentuk ini, kemudian untuk mengingat kata, terus ada lagi untuk calon peserta didik untuk ini langsung saya senang mengikuti waktu dia di SMP. Ini hanya untuk minat, bakat dan minatnya. Jadi itulah mungkin yang saya bisa bahasakan, Wak. Terus ada satu kalimat yang saya tulis: seluas apapun angkasa luar bisa diukur, sedalam dimanapun lautan bisa diukur. Doa seorang guru sebelum masuk kelas untuk mengajar dan mendidik hanya bisa diukur dengan pahala yang diperoleh dari ridho Sang Pencipta. Sekian, Wak. Iya, Pak Zia, terima kasih. Iya, Pak Zia, terima kasih. Itulah Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Pak Zia tentang penjurusan IPA dan IPS. Terima kasih Pak Zia, penjelasannya jelas sekali dan alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Silakan kalau Bapak Ibu peserta seminar Sarasehan ini barangkali ada yang ingin disampaikan berupa pertanyaan atau tambahan buat Pak Zia, kami persilakan. Pak Zia, halo Pak Zia. Pak Zia, Ya, dengar. kita menunggu kawan-kawan yang ingin bertanya. Ini dari Pak Sarip. Pak Sarip, silakan bertanya saja Pak. Pak Sarip, kami persilakan untuk bertanya. Ya, Waalaikumsalam. Pak Sarip, ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarip, dipersilakan Pak Sarip. Assalamualaikum Pak Zia. Selamat. Ya, silakan Pak Sarip. Pak Zia lagi fokus, fokus nulis. Ya. Silakan Pak Sarip. Ya, bagus sekali Pak Zia, pemaparan dari Pak Zia tadi. Cuma saya mau tanya Pak, yang pertama, penelitian ini kerjasama dengan guru-guru di BPBK nggak Pak? Ya. Kedua nanti mohon di share Pak itu instrumennya Pak, itu bisa ulang Pak. Bisa ulang Pak. Tarik diulang. Kerjasama dengan guru BK atau BP. Ya, yang boleh satu kali Pak. Yang kedua Pak, boleh? Ya, boleh. Yang kedua boleh Pak Zia? Ya. Silakan Pak Sarip. Iya. Boleh nanti Pak bisa di-share Pak itu instrumennya Pak. Menarik sekali Pak kayaknya. Karena saya juga di SMP, mungkin apakah di SMP juga bisa diterapkan meskipun belum ada penjurusan ya. Iya Pak, ya. Ya, makasih Pak. Wah. Iya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sarip, terima kasih. Pak Sarip, terima kasih. Pak Zia, kita penanya kedua ditulis saja dulu dari Neng Dini dari Bandung. Bu Dini Siti Anggraini, silakan Bu Dini. Bu Dini, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Ayah ahemannya, silakan. Ya, Wak. Itu jurus pom-pom girlnya keluar itu. Oke. Silakan Ibu Dini. Ya, selamat malam Pak Zia Selamat malam. dan Uwa ya. Ini ada beberapa dong. pertanyaan. Yang pertama, mana sih yang lebih penting nih Pak Zia untuk penjurusan ya, kategorisasinya? Minat atau misalnya bakat gitu. Terus yang tadi penjaringannya itu kan pakai skala Likert ya, dari 1 sampai 5 misalnya seperti itu. Apakah harus 1 sampai 5 atau 1 sampai 4? Karena kecenderungan kalau orang biasanya offering atau menawarkan skala 1 sampai 5 itu lebih aman untuk menceklis sedang gitu di angka 3.
Terus yang kedua, Pak Zia, ini kaitannya sama penjurusan sebetulnya untuk SMA atau SMA ya kalau nggak salah ini gitu. Nah, kita suka lupa nih sebetulnya kalau anak itu bakatnya bukan hanya IPA atau IPS, tapi ada juga bahasa atau misalnya bahkan seni. Nah, kira-kira bagaimana sih pandangan atau perspektif dari Pak Zia sendiri gitu tentang masalah ini? Apakah di Indonesia penjurusan itu masih sempit gitu ya dengan adanya dua kategorisasi antara IPA IPS gitu, tidak seperti di luar yang sudah sangat mengakomodir skill, kompetensi dan bakat atau talent alami dari siswa. Itu kira-kira Pak Zia pertanyaannya. Yang lainnya menyusul. Wah, makasih ya kesempatannya. Terima kasih Bu Dini, terima kasih. Kita batasi 3 penanya dulu, Pak Zia, satu lagi dari Pak Daeng Basman. Maaf tadi terlewati oleh Bu Dini, saya kurang jeli melihatnya. Pak Basman, kami persilakan bertanya yang ketiga. Iya. Silakan Pak Basman, silakan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama saya tertarik sekali. Pak Zia, ditulis dulu pertanyaan. Mister Sia, luar biasa penampilannya malam ini, Wak Toto ya. Nah, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama. Iya Pak Basman ya. Tadi Silakan. Pak Sia sempat memperlihatkan di slide-nya itu ada instrumen soal ya, kalau saya tidak salah ada instrumen soal, ada beberapa butir. Yang saya ingin tanyakan dari instrumen soal itu untuk menjaring nanti siswa yang akan masuk di jurusan IPA IPS itu caranya gimana ya Pak Sia ya? Apakah memang sudah dikelompokkan dari sekian jenis butir soal itu ada yang memang khusus, kalau itu yang benar misalnya maka dia lari ke IPA atau dia lari ke IPS? Mungkin bisa dijelaskan sebentar ya gimana cara membedakannya dari soal-soal yang dibuat tadi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi juga baru sempat saya mendengar ada salah satu kecerdasan namanya moral question ya, moral question. Yeah. Nah ini mungkin yang baru bagi saya. Kira-kira dari sisi mana yang menjadi pembeda utama dengan emotional question, diikui dengan moral question? Mungkin bisa dijelaskan Mister Sia supaya lebih ada pandangan baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Basman, terima kasih. Pak Zia, kita stop dulu di 3 penanya. Pertama Pak Sarip, kedua Bu Siti, Bu Anggraini, Bu Dini ya, bukan Bu Siti, Pak Zia. Bu Dini Anggraini. Bu Dini Anggraini namanya nomor 2. Ya, Bu Dini Anggraini. Wah, Bu Dini Siti Anggraini. Bu Dini itu kayaknya ada satu pertanyaan ya. Yang kelewat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kita kok. Ya Pak Zia. Wah, Ya. Ya Pak Zia. Halo Pak Zia. wah itu Bu Dini kayaknya ada. Saya lupa tulis. Itu pertanyaan apa yang Oh terakhir? ya. Nggak apa-apa, nanti kita konfirmasi ke Pak. Pak Zia. Silakan Pak Zia dijawab dulu dari 3 penanya itu, terserah Pak Zia mana yang lebih dulu ditanyakan tentang Bu Dini. Pertanyaan kedua nanti bisa konfirmasi kepada yang bersangkutan. Pak Zia mau memaparkan yang nomor berapa dulu? Kami persilakan. Bisa dari awal. Silakan dari Pak Sarip ya. Iya. Silakan Pak. Makasih Pak Sarif. Jadi pertanyaan itu, apakah penelitian ini kerjasama dengan guru BK atau BP? Iya, penelitian ini kerjasama dengan guru BK dan BP. Kebetulan waktu itu guru BK-nya itu belum dapat instrumen yang memadai yang bisa untuk menjaring anak IPA dan IPS, karena kebetulan waktu dia punya bakat untuk melaut.
Jadi sebenarnya itu dua-dua itu penting, tidak ada yang lebih penting. Itu kita lihat dari sikon keadaan. Terus skala Likert itu kenapa tidak pakai penyataan 1 sampai 4? Karena biasanya cenderung itu kalau 1 sampai 4 biasa ada siswa yang ragu untuk menjawabnya, karena ini kan rentetan kejadian yang dialami selama ini. Jadi bisa jadi dia akan pilih ragu untuk menjawabnya. Tapi saya sudah spesifikasikan apakah dia akan pilih ragu atau tidak akan pilih ragu. Justru itu saya include nilai dari nilai mata pelajaran mereka. Terus yang ketiga, Pak Basman, apakah dikelompokkan IPA langsung di dalam instrumennya? Dan apa bedanya emosional dan moral? Saya jawab dulu yang di bawah. Basman ya. Bedanya ya Pak Basman. Saya jawab dulu yang di bawah. Bedanya emosional dan moral. Kalau emosional itu dia biasa dari dalam. Sementara moral itu cenderung terlihat dari luar. Artinya bagaimana dia aplikasikan emosinya dalam kehidupan nyata. Tuh. Mengenai pertanyaan ini, bagaimana merupakan IPA atau bahasa Inggris, cara menghitungnya? Bisa? Halo? Ya, ya. Bisa? Halo, Pak Cia. Bisa saya kasih Silakan. Ya. Ya, silakan Bapak. Silakan bisa Bapak. Tunggu dulu. Ya. Lihat Pak. Sudah terlihat? Kelihatan Bapak, kelihatan. Sudah, silakan dilanjut. Lihat ini. Saya input nilai untuk terus Pak Basman lihat ya? Pak Basman lihat sini. Lihat. Belakang juga. Ini kelihatan di sini. Ini nilai wawancara. Kemudian ini linguistik. Ini ada saya hitung. Kecerdasan linguistik pada IPA, fisika, kimia, biologi. Jadi itu dibagi 40. Semua 40. Terus ini ada pakai hitungan matematika, pakai hitungan Excel. Terus ini nilai dari hasil belajar. Nah, ini kalau pendidikan Islam kognitif sekian, psikomotor sekian, KKM-nya antara kognitif dan psikomotor. Terus ini dia tuntas atau tidak tuntas. Jadi kalau dia merah begini berarti dia tidak tuntas. Jadi dia otomatis terhitung, terbaca sendiri. Kalau dia tidak sesuai dengan KKM. Jadi ini kenapa dia kosong, karena waktu itu belum terisi. Terus ini nilai sejarah, jadi ini tinggal disubstitusi masuk nilainya, nanti dia terbaca sendiri. Ini sampai ini apakah dia tuntas atau tidak tuntas, sampai dia terbaca di sini berapa yang tuntas, berapa yang tidak tuntas. Dan biasanya kita hitung manual, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berapa yang tidak tuntas. Kalau dikasih tahu, kalau ini enggak, langsung dia baca sendiri. Kemudian hasil keterangan ini terlihat apakah dia tidak naik kelas atau naik kelas. Di sini juga terbaca keterangan apakah dia IPA tuntas 1, IPS tuntas. Jadi lihat bagaimana keseimbangannya. Jangan sampai ada keseimbangan 3 IPA tuntas, 3 IPS tuntas. Maksudnya 3 IPA tuntas, fisika, kimia, biologi. IPS yang tuntas geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah itu. Terus
Terus nanti akan terhitung sendiri di hasil belajar ini. Nah, kemudian hasil perhitungan kuesioner di sini dia terinput sendiri, terbaca sendiri. Ini nanti kelihatan hasil keinginan dan kebutuhan. Jadi ini anak, misalnya ini anak yang pertama. Anak yang pertama itu dia harus dilihat tes minat bakatnya dan wawancara. Ini juga lihat hasil keinginan dan kebutuhan wawancara. Hasil wacaranya dia mau IPA. Nah, terus ini linguistik. Kemudian hasil akhirnya akan seperti ini. Jurusan IPA, minat bakat IPA, keinginan kebutuhan wawancara IPA. Kemudian akan terakhir lihat naik pindah saran ke IPA. Kalau akademik naik pindah ke IPA jurusan. Terus ada keputusan. Ini keputusan naik kelas atau tinggal kelas. Persennya sekian. Terus yang ini tentang pengumuman yang akan ditempel. Apakah dia tinggal kelas atau tidak. Terus kecerdasannya karena mau dikasih ikut lomba, tinggal lihat ini aja supaya tidak bingung pilih yang mana pintar bahasa. Pastikan ada yang timbul dari keinginan untuk ikut, tapi kemampuan tidak memadai. Jadi biasa orang kecewa gurunya itu sama tuh yang atau tidak. Ini kelihatan di sini. Ini terbaca yang dibilang, saya sangat tidak minat pelajarannya, susah dipahami, rumusnya banyak sekali. Berarti kalau rumusnya banyak sekali, ada maksud senyawa-senyawa apa? Perhitungan dari biologi tersebut, ekonomi juga, sosiologi, itu menyesuaikan fisika, jadi tes bakat. Jadi saya sangat tidak bakat di pelajaran ini. Saya sangat tidak berbakat pelajaran ini. Jadi kelihatan di mana dia berbakat, tidak, di mana dia butuh. Ini bisa dikasih sama setiap guru mata pelajarannya yang dia kan lihat, dan setidaknya guru yang melihat ini jangan pesimis dengan anak yang atau ini yang menghasilkan jawaban seperti ini. Artinya itulah mereka. Sekian, Wak. Halo. Ya, halo Pak Jia, lanjut. Iya, ada kedengaran. Sudah selesai, Wak. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu jawaban untuk Pak Basman, Ibu Dini, dan Pak Sarif. Pak Sarif. Terima kasih. Pak Sarif. Lanjutnya ada, iya Pak Sarif. Terima kasih. Kalau Neng Dini nanti ada pertanyaan terlewat, boleh bisa masuk kembali ya Neng Dini. Kita undang untuk penanya berikutnya Ibu Ida Haryani. Ibu Ida Haryani, kami persilahkan. Ya, Ibu makasih. Ida Haryani. Ya. Sama-sama Ibu Ida, mangga silakan bertanya Bu Ida. Wah, assalamualaikum Pak Zia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya kan guru SMP, jadi beda penjurusan. Kalau SMA, SMP kan sudah ada penjurusan. Nah, saya biasa menghadapi siswa saya, mereka tidak terlalu konsentrasi belajar di dalam kelas, tidak suka, tidak senang. Terutama mata pelajaran yang saya bawakan, yaitu pelajaran matematika. Tapi kalau giliran misalnya pertandingan antar kelas, porseni dan lain-lain, kelas tersebut selalu juaranya kalau dalam bidang olahraga. Nah, persoalannya kan matematika harus mereka pelajari juga, harus kuasai juga. Nah, ini bagaimana ini cara untuk mendeteksi awal kemampuan
kemampuan mereka ada di mana dan solusinya supaya bisa mengaktifkan mereka pada pelajaran-pelajaran itu. Itu dan yang kedua, kita dengan instrumennya. Apakah itu instrumen cocok juga untuk siswa saya di SMP? Demikian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Ibu Ida dari kota mana, Bu Ida? Saya dari Bulukumba, Sulsel, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Bunda. Langsung saja Pak Zia dijawab pertanyaan dari Bunda Ida dari Sulsel. Jadi pertanyaannya, anak-anak ini lebih senang belajar olahraga atau belajar di luar ya, dan banyak prestasinya. Tetapi mereka kadang-kadang kesulitan atau gurunya memang kesulitan mengajak mereka untuk belajar matematika atau belajar di dalam kelas begitu. Bagaimana cara mengatasinya, Pak Zia? Kemudian apakah instrumen ini cocok untuk diterapkan di SMP? Halo Pak Zia. Pak Zia, dengar suaraku? Iya, halo. Pak Zia. Halo. Nampaknya jaringan terputus. Bu Ida. Ya, halo, Wak. Halo. Bu Ida. Halo, Wak. Bu Ida gimana? Iya, terima kasih. Kita ngobrol saja Bu Ida sambil menunggu Pak Zia Oh, iya, boleh. jaringannya supaya bagus lagi. Ya. Gimana keadaan di Sulawesi malam ini? Cukup cerahkah Bu Ida? Agak mendung, Wak. Bu Ida? Kurang mendung. Agak mendung. Ya, agak Ya. sore mendungnya di sini. Iya. Bu Ida SMP ngajar kelas berapa, Bu? Ya. Halo. Ibu di SMP ngajar kelas berapa? Saya kelas 9, Wak. Begini, saya mungkin bisa Kelas 9. bulan UA ini berpengalaman kayaknya. Pengalaman apa saya, Bunda? Gimana, Bunda? Gimana? Sekarang kan marak-maraknya permasalahan narkoba. Sampai-sampai Ya. anggota kepolisian di daerah saya ini banyak sekali Masuk. ditangkap kasus narkoba. Sampai-sampai pada saat saya mengajar, saya melihat anak-anak saya, siswa saya kurang konsentrasi dalam belajar. Biasa saya dekati, tanya, artinya wawancara temannya, ternyata mereka itu punya pekerjaan baru. Ini Wak, suka mengisapkan lempox yang kuning itu, ya. Silakan, Bu. Iya, Bunda, iya. Nah, ini caranya dilema juga. Kadang saya berpikir mana ya kalau saya lapor saja ke polisi, yang nasihati kalau diambil polisi kayak gerak. Tapi di sisi lain saya juga khawatir dengan nama baik orang tuanya, nama baik sekolahnya. Dinasehati enggak mempan, kayaknya sudah ketuhan. Jadi kira-kira bagaimana? Itu masalah saya, Pak. Mungkin bisa di. Iya, Bunda. Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Hal tentang ngelem, namanya itu ngelem, itu adalah hal awal menuju narkoba. Lem itu kan biayanya sangat murah, bahkan bisa gratis. Itu harus guru cegah ya, Ibunda. Harus guru cegah dengan cara mengawasi secara langsung atau menggeledah langsung tas milik siswa. Jika ditemukan lem serupa yang Ibu maksud tadi, itu jelas mereka sudah mengarah kepada obat-obat terlarang. Mengapa bisa ambil lem? Karena biayanya murah, cukup dengan 5.000 sampai 10.000 bisa beli lem. Tetapi pengaruh dari lem itu bisa mengakibatkan penyakit di otak dan bisa meracuni otak dan tidak konsentrasinya suasana berpikir siswa.
jauh dari lem itu, anak-anak kalau punya duit itu bisa beli narkoba, bisa beli obat-obat terlarang lainnya. Diawali dari lem itu, Bunda. Nah, apabila Bunda sudah menegur, sudah memanggil orang tuanya, tidak ada efek jera, sebaiknya Bunda berkonsultasi dengan pihak kepolisian, tetapi dalam upaya BK, ya, dalam upaya BK, bukan upaya hukum. Ya. Kalau upaya hukum, polisi sudah merugikan sekolah gitu kan. Tapi upaya bimbingan, jadi ibu dengan di kepolisian juga ada yang disebut bina lingkungan. Jadi ibu menghadap Kapolsek, minta bina lingkungan. Biasanya setiap sekolah itu ada satu kepolisian. Nah, ibu minta didatangkan beberapa orang tim kepolisian masuk sekolah, dengan ibu terlebih dahulu membuktikan bahwa siswa di kelas mana sudah sering ada lem itu, ibu. Nah, tapi harus tertutup, jangan sampai terbuka dipublikasikan, merugikan sekolah ibu juga nama baiknya. Tapi dengan sistem itu, insya Allah anak-anak ada efek jeraknya. Walaupun pada saat hari kedua ketiga mereka sebetulnya tidak bisa melepaskan lem itu secara langsung, apabila lem itu sudah memang terbiasa setiap hari pada diri siswa itu. Jadi ya harus diawasi secara ketat, Bunda. Terutama suasana saat pulang sekolah. Mereka umumnya kadang-kadang tidak langsung pulang ke rumah. Mereka kadang-kadang berkumpul di suatu tempat yang aman menurut mereka. Itu harus diantisipasi, Bunda. Ya, itu Itu masalah. yang bisa kami Saat pulang sekolah itu mereka biasa cari rumah, biasanya di pinggir sini. Caranya begini, kalau di pinggir ini setelah mereka menghisap ada datang polisi, pernah polisi langsung dibuang ke sini, itu lemnya. Jadi gitu, Wak. Iya. Dan Bunda, ini peristiwa fenomena ini tidak hanya di tempat Bunda, dimanapun selalu ada begini. Jadi ini sudah penyakit masyarakat, sudah penyakit pelajar, dan guru harus peduli itu, Bunda. Itu kiranya, Bunda, karena ini kayaknya Pak Zia terputus ya, Pak Zia. Baik, Pak Bunda, saya pikir jawaban Bunda nanti Bunda masuk grup sadar nggak, atau grup saresehan Selasaan, seminar Selasaan, Bunda masuk nggak? Tidak, belum Mbak. Belum. Nanti kan. Ya Bunda nanti minta Bu Umi dimasukkan ya sebagai admin, dimasukkan ke seminar Selasaan ya, Bunda. Nanti Pak Jia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunda di situ, Bunda ya. Oh iya. Dan Bapak Ibu juga, Bapak Ibu juga, Bazul dan teman-teman yang lain, sepertinya Pak Jia terputus dan tidak bisa masuk kembali, dan sementara kita sudah pukul 21 lebih 19 menit. Di akhir acara ini kita batasi saja sampai di sini. Terima kasih semuanya telah hadir. Terima kasih yang sudah bertanya, yang belum bertanya, belum ada kesempatan, mohon maaf karena waktu juala yang memisahkan kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Panitia Saresehan Selasaan, yang terhormat Pak Gatot, yang terhormat Ibu Eni, Pak Abi Sujat juga, serta Kang Jack, Pak Joko Susilo, Ibu Siti Juleha, Pak Muklis, Pak TM, Bu Krisna, Bu Umi, Pak Abdul Mujid, Bu Dini, Pak Joni, semua yang jajaran Selasaan. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi ilmu kepada saya sebagai host dan kepada Pak Jia serta kawan-kawan yang lainnya. Kiranya malam ini itu yang bisa saya sampaikan bersama Pak Zia, dan mohon maaf para bapak dan ibu sekalian, terima kasih telah bersemangat mengikuti acara sampai akhir walaupun terkendala jaringan terutama dari pemateri, namun bapak ibu alhamdulillah masih setia menunggu. Dengan berakhirnya acara ini semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menerima ilmu segala apapun, baik online ataupun di darat.
kiranya itu Amin. yang bisa saya sampaikan. Sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu dengan langkahnya menuju Fikon ini mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Saya atas nama host memohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Apabila ada candaan yang kurang berkenan juga mohon maaf. Saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa billahi hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zia. Pak Toto. Pak Zia, terima kasih. Ya, semuanya terima kasih. Pak Joko, Pak De, Bazu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, Pak Ibu. Toto. Mengingatkan untuk peserta yang belum absensi silakan sudah kami share di chat. Sudah kami Ya. share dari tadi sebenarnya, tapi ini sudah saya ulang Ya. untuk link absensinya. Terima kasih. Udah, Iya. Udah. Terima kasih Bazu. Bapak Ibu kalau masih berkenan tegur sapa di ruangan ini boleh, silakan. Ngantuk, Wak. Ngantuk sama. Faktor libur Sama. jadi ngantuk. Faktor libur. Monggo silakan yang belum absen. Ternyata masih ada yang belum absen loh. Ke akhir. Silakan yang belum absen. Buyul. Ya, yang belum absen Ya, monggo. ya Mas Joko. Monggo, Caksu kayaknya belum absen nih. Nih, Mas Joko ada Mas Joko. Halo Mas Joko. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Mas Joko. Pak. Iya. Selamat malam Mas Joko. Waalaikumsalam. Gimana Pak Toto? Pak Joko. Ya. Kita ngobrol-ngobrol Mas Joko. Iya, siap. Gimana sehat? Pak De? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.